Perkenalkan, nama saya Randy Marvianto Chong dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, jurusan Hukum, semester 1 kelas 03 dengan NPM 221100110110. Saya di sini membuat video tugas ujian tengah semester bahasa hukum yang diberikan dosen saya yang bernama Dr. Hajah Siti Aisyah SPD SH MMMH. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Bahasa hukum juga mempunyai fungsi simbolik, yakni berfungsi untuk mengkomunikasikan buah pikiran, karena fungsi simbolik sangat menonjol dalam komunikasi ilmiah. Hal ini dapat dipahami karena komunikasi ilmiah masyarakat suatu bentuk komunikasi yang berbeda dari bentuk komunikasi yang bersifat estetika, dan syarat utama bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi ilmiah adalah komunikatif. Komunikasi berbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal adalah komunikasi yang melalui bahasa, sedangkan komunikasi nonverbal komunikasi melalui isyarat, gestur, gerak-gerik suatu barang atau hal yang lainnya. Asas kebenaran materi. Asas untuk mencari kebenaran hakiki berdasarkan fakta hukum, deposisi, bukti saksi atau ahli yang didasarkan atas sumpah yang dilakukan di luar pengadilan. Duplik, jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Gerasi, pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurungan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang diberikan oleh presiden. Wan prestasi, perbuatan ingkar janji dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pengertian wan prestasi. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu wan prestatiet, yang artinya tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wan prestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukan dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wan prestasi tersebut. Dasar hukum wan prestasi. Dasar hukum wan prestasi terdapat pada pasal 1238 dan pasal 1243 BW Undang-Undang dan Hukum Perdata KUHP UR. Pada pasal 1238 dijelaskan bahwa seorang debitur akan dikatakan lalai pada surat perintah atau akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Bila seorang debitur lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, serta pada pasal 123 BW menjelaskan bahwa biaya ganti kerugian dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan yang telah diwajibkan. Bila debitur walau dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi suatu perikatan tersebut, atau jika terdapat hal baru harus diberikan atau dilakukan, hanya bisa diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
Penyebab terjadinya one prestasi. A. Adanya kelalaian debitur nasabah. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepada debitur jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa di mana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. B. Karena adanya keadaan memaksa, overmatch atau force majeure. Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadinya suatu peristiwa bukan karena kesalahan peristiwa mana tidak dan dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan debitur. Contoh-contoh one prestasi: melakukan suatu namun tidak dilaksanakan. Seorang meminjam uang dan berjanji mengembalikannya pinjaman dalam jangka waktu 2, tetapi pada kenyataannya pinjaman tersebut tidak pernah dikembalikan. Melaksanakan tapi tidak sesuai. Saat pihak berutang membayar utang namun dengan nominal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Melakukan tapi terlambat. Seorang mempunyai hutang dengan berjanji mengembalikan dalam waktu 1 hari, tetapi orang tersebut mengembalikan pinjaman seminggu kemudian. Demikian pengertian tentang one prestasi.